Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berada di rumah, apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat walafiat sehingga pada hari ini dapat mengikuti pelajaran yang dapat Bapak sampaikan, yaitu mata pelajaran kita pada hari ini fikih, melanjutkan materi yang terdahulu yang berkaitan dengan amalan di bulan Ramadan. Materi pada hari ini yang Bapak sampaikan, bagaimana anak-anak bisa menyebutkan apa sih amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan yang pahalanya itu luar biasa banyaknya. Baik anak-anak yang berada di rumah, siap mengikuti pelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini. Untuk memudahkan agar supaya anak-anak paham, nantinya disimak ya anak-anak yang ada di rumah materi yang Bapak sampaikan. Mari kita awali dulu pelajaran ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang berada di rumah, baiklah Bapak akan jelaskan materi pelajaran kita pada hari ini tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Amalan-amalan di bulan Ramadan, ada beberapa amalan bulan Ramadan yang dapat kita lakukan. Yang pada kesempatan ini Bapak hanya satu saja dulu membuat atau menjelaskan tentang amalan di bulan Ramadan. Nanti pada pertemuan yang akan datang Bapak akan lanjutkan. Pada pertemuan kali ini kita akan memperhatikan anak di rumah tentang penjelasan Bapak. Yang pertama, Qiyamul Ramadan, artinya pelaksanaan kegiatan pada malam bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan di masjid, di langgar atau di musola begitu semaraknya sekali orang-orang melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir. Di mana-mana orang itu akan melaksanakan sholat tarawih maupun sholat witir. Di mana saja kalian melaksanakan, di langgar kah atau di masjid kah ataupun di rumah dengan orang tua, bapak kamu jadi imam misalnya, kamu ikut berjamaah di rumah kalau keadaan cuaca misalnya hujan, ternyata tidak bisa ke masjid ataupun ke langgar, boleh dilaksanakan di rumah ya. Kalaupun tidak ada orang tua, kamu laksanakan sendirian, yang penting kamu niatnya sudah tahu ya. Nah ini, salat tarawih termasuk salat malam atau qiyamul lail pada malam, yaitu salat sunnah pada malam hari di bulan Ramadan. Apa sih hukumnya salat tarawih? Hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ini adalah sunat yang mendekati wajib, tapi bukan wajib. Ada yang namanya ghairu muakkad, ada yang sunat muakkad. Nah, sunat muakkad ini mendekati wajib, tapi bukan wajib. Tapi ini dilaksanakan setiap pada bulan Ramadan. Tidak ada orang melaksanakan sholat tarawih selain daripada bulan Ramadan ya. Nah, ini. Baik. Salat tarawih boleh dikerjakan secara berjamaah di masjid atau di langgar. Salat tarawih ditutup dengan salat witir 3 rakaat. Nah, ini boleh 1 rakaat. Yang penting ganjil. Ya. Salat witir adalah salat sunat yang dikerjakan beriringan dengan salat tarawih atau setelah melaksanakan salat tarawih baru dilanjutkan salat witir. Biasanya di masjid itu salat witirnya itu 2 rakaat pertama, yang terakhir 1 rakaat. Nah, ya ini dilaksanakan salatnya pada malam ya. Salat witir bilangan rakaatnya ganjil. Kalau 3, 2 dulu baru 1, diakhiri dengan 1. Kalau 5 apa? Nah, 2 baru 1. Ataupun sekaligus 5 boleh. Tapi lebih baiknya mudah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu terakhir 1 rakaat salam.
Nah, yang penting kan jika kita melakukan salat tarawih dan witir dengan ikhlas karena Allah, Allah akan mengampuni segala dosa kita. Kalau kita melaksanakan salat tarawih, kemudian salat witir, tapi dengan ikhlas, jangan ngomel atau jangan main-main. Kita betul-betul mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah dosa kita. Nah, oleh karena itu anak-anak kalau di masjid kalau dilanggar jangan ribut. Tenang, biar hosok mengikutinya. Orang tidak terganggu gara-gara kita main. Nah, oleh karena itu kalau pelanggar atau ke masjid diharapkan tenang. Ya anak-anak yang berada di rumah, sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan, insya Allah tanggal 13 di bulan April nanti kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Ini hari ini sudah tanggal 5, jadi kurang lebih 8 hari lagi ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang meriwayatkan ini hadisnya sahih. Karena Bukhari dan Muslim ini adalah orang yang banyak menghafal hadis Nabi ya. Nah, ini jadi yang dimaksud dengan berpuasa atau dasar iman itu adalah berpuasa karena meyakini akan kewajiban puasa. Puasa itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Yang pertama syahadat, dua sholat, tiga puasa. Berarti rukun Islam yang ketiga. Sedangkan yang dimaksud dengan ihtisab adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian dulu ya anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Nanti materi selanjutnya tentang amalan-amalan bulan Ramadan pada materi yang kedua. Nah, yang pertama tadi adalah qiyamul Ramadan. Nah, selamat anak-anak bertadarus Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang sudah bisa membaca Al-Quran silahkan tadarus, dilanggar ataupun di masjid ataupun di musalla ya. Nah, demikian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Disimak ya anak-anak materi yang Bapak sampaikan, karena setiap Bapak sampaikan ini, setiap anak-anak menyimak itu sebagai laporan Bapak untuk kegiatan proses belajar yang dilakukan secara online ini ya. Nah, sebelum Bapak tutup, ingat pesan Ibu, yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Demikian ya anak-anak, mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.